Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang if clause. Oke, sebenarnya yang mau kita bahas itu lebih ke latihan soal ya. Cuman untuk review sedikit, mengingat-ingat, maka kita coba bantu jelaskan dari awal. Yang pertama, if clause itu artinya adalah kalimat pengandaian. Jadi mengandai-andai seperti itu ya. Jika besok kita tidak belajar, maka kita tidak akan lulus. Misalkan seperti itu. Ada ada 4 tipe. Yang pertama type 0. Kalau type 0 ini lebih menjelaskan tentang suatu kebenaran umum. Misalkan, apa ya? If we burn paper, jika kita membakar kertas, it turns into ash. Maka itu akan berubah menjadi abu. Itu kan benar-benar terjadi kan? Jadi kalau misalkan kita membakar kertas ya, dia akan berubah jadi abu kertasnya. Nah, itulah yang disebut sebagai kebenaran umum. Nah, di situ kita punya format kalimat nih. Jadi, format kalimatnya itu adalah subject, kemudian plus verb 1 atau verb 1 es, tergantung subjeknya, plus objek atau sisa kalimatnya. Kemudian, oh ya ini kasih if, subject plus verb 1 lagi atau verb 1 es. Ya, nah ini untuk format dari type 0. Kemudian yang perlu kita tahu apa ya? Yang perlu kita ingat adalah terkait verb nih. Ini kan disebut sebagai simple present ya, verb 1 gitu-gitu kan masuknya simple present. Nah, kalian harus ingat nih. Kalau di simple present, ketika subjeknya itu singular atau tunggal, berarti nanti plus verb s atau es. Tapi kalau si subjeknya plural, maka akan menggunakan verb 1. Subjek singular itu contohnya apa? Ada he, she, it, misalkan book, tapi jumlahnya tunggal. Nah, itu masuk ke singular. Kalau yang plural, ada I itu walaupun artinya saya, tapi dia masuk kategori plural. I, we, you, they. Atau benda-benda jamak, book pakai s. Nah, itu akan menggunakan verb 1. Kemudian, kalau yang singular, ini kan yang pakai verb ya, bisa juga menggunakan to be. Jadi subjek singular bisa pakai to be. To be kalau subjeknya tunggal itu ada is, ya. Sedangkan kalau subjek yang plural maka akan menggunakan to be are. Dan khusus subjek I itu menggunakan am. Itu adalah poin-poin yang harus kita ingat. Nah, paham ya? Oke, lanjut. Tipe kedua, type 2. Type 1 dulu deng. Tadi kan masih 0 ya. Type 1. Kalau type 1 itu dia lebih menjelaskan tentang ada kemungkinan, masih ada kemungkinan bisa terjadi di masa mendatang. Nah, pokoknya kalau yang type 1 itu ada kemungkinan bisa terjadi. Oke. Kemudian untuk rumusnya sendiri, if subject verb 1 verb
S atau ES, verb 1S atau ES, tambah objek, subject, plus will, atau kalau negatifnya pakai want, plus verb 1. Sisanya. Nah, ini mirip dengan type 0. Bedanya apa? Bedanya dia ada will-nya. Ya, bedanya di bagian will. Contoh, misalkan if it rains, we will cancel the trip. Nah, ini verb 1S atau ES karena subjeknya tunggal. Terus di sini ada will. Cancel itu merupakan bentuk verb 1. Oke. Lanjut untuk type 3. Type 2 maksudnya. Type 2 itu ada kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan terjadi, tapi sangat kecil kemungkinan tersebut. Nah, untuk rumusnya sendiri ada if subject verb 2, berarti simple past tense ya. Kemudian plus objek, subject would plus verb 1 plus objek. Oke, hati-hati. Kalian harus tahu verb 1, verb 2, verb 3 untuk soal type 2 dan type 3 ya. Nah, mungkin kita review sedikit tentang verb 2. Jadi ini tensesnya menggunakan simple past. Kalau simple past tense itu kan dia condong menggunakan verb 2 ya. Sebenarnya bisa verb 2, bisa to be. To be pada past itu ada was sama were. Kalau verb 2 ada irregular. Irregular itu yang tidak beraturan dan regular. Kalau yang regular tinggal ditambah ed. Nah, kalau subjek singular itu pakai was. Kalau subjek plural itu menggunakan were. Nah, sekarang kita coba kasih contoh. Misalkan verb 1 ini adalah verb 2 ya. Misal apa? Misal buy. Buy itu membeli, verb 1. Maka verb 2-nya membentuk bought. Nah, ini masuk ke dalam irregular. Kemudian try. Verb 1, verb 2-nya adalah tried. Nah, ini masuk yang regular. Ada banyak bentuk verb 1 sama verb 2. Jadi kalian mungkin bisa mulai mengingat-ingat bentuk-bentuk verb. Nah, sekarang kita ke contoh untuk second type, yaitu if I won the lottery, I would travel a lot. Ini kita geser sebentar. Nah, kita punya kalimat seperti ini. Ini subjek, ini verb 2, ini would, ini verb 1. Jadi di situ verb 1 dari verb 2 dari win itu adalah won. Makanya di situ tulisannya adalah won. Kalau travel gimana, Kak? Kalau travel verb 1, verb 2-nya adalah travel pakai ed. Paham ya?
Oke. Kemudian kita masuk ke type 3. Untuk type 3 itu tidak mungkin terjadi. Untuk bentuknya sendiri ada subjek plus head verb 3, kasih if jangan lupa, kemudian subjek would have plus tunggu sebentar, verb 3 plus objek, ini harus ada objek sisanya ya, plus objek. Nah, di sini sudah menggunakan verb 3. Sebenarnya bentuk verb 2 sama verb 3 itu ada yang sama, ada yang nggak sama ya. Jadi sama aja. Contohnya nih, misal. If you had studied, you would have passed the exam. Oke, mari kita identifikasi. Ini subjek, ini had ya. Studied itu adalah verb 3. Would have, passed, verb 3. Jadi di sini ada verb 1, verb 2, sama verb 3. Study, bentuk 2-nya adalah studied. Bentuk 3-nya juga sama, studied. Lalu pass, lewat, itu juga sama dan mereka termasuk regular verb ya. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih reviewnya tentang itu. Sekarang mari kita ke latihan soal.